Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia. Demikian saya menyapa Bapak Ibu fresh graduate yang telah lulus CPNS 2024 dan P3K yang telah lulus seleksi P3K tahap 1 tahun 2024 di mana saja berada. Saya yakin bahwa Bapak Ibu semuanya selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada informasi kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan apa yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 mengenai petunjuk teknis pemberian THR serta gaji ke-13 untuk tahun 2025. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setelah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang telah resmi ditandatangani Presiden Prabowo Subianto mengenai pemberian THR serta gaji ke-13 tahun 2025, maka ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan menerbitkan PMK nomor 23 tahun 2025. Kemudian, dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan para honorer non-ASN, demikian juga dengan para calon P3K tahap 1 2024 yang bertanya, apakah para honorer non-ASN dan P3K tahap 1 2024 mendapatkan THR? Maka melalui video ini nantinya ada penjelasan resmi sesuai dengan yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025. Pada dasarnya memang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 disebutkan pada pasal 3 ayat 3 huruf I bahwa non-ASN atau honor non-ASN non-pegawai negeri sipil diberi tunjangan hari raya dengan ketentuan, tentu ada syaratnya Bapak Ibu. Nah, supaya lebih jelas, mari ikuti informasi yang sampai selesai. Dan jangan lupa, support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada regulasi resminya. Jadi langsung kita lihat Bapak Ibu ya. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi pada pasal 3 bisa kita lihat Bapak Ibu siapa saja, apakah honorer non-ASN, non-pegawai negeri sipil bisa mendapatkan THR pada tahun 2025. Kita langsung ke pasal 3 Bapak Ibu. Jadi nanti di sini ya jelas ya kepada kita semuanya apakah memang Bapak Ibu honorer non-ASN mendapatkan THR serta gaji ke-13 pada tahun 2025 tahun ini. Nah, di sini dalam pasal 3 ya, ada di ayat 3 huruf I Bapak Ibu. Nah, di sini ini jelas ya, kita zoom dulu biar lebih jelas. Nah, ini huruf I-nya pasal 3 ayat 3 huruf I. Pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga non-struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi negeri baru, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu bunyi PMK nomor 23 pasal 3 ayat 3 huruf I. Kemudian, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 3 ayat 3 huruf I ini, penjabarannya dan penjelasannya itu ada pada pasal 7 Bapak Ibu. Mari kita lihat bersama pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2025. Nah, ini kita ketemu pasal 7-nya. Di sini disampaikan pasal 7 ayat 1.
Pegawai non-pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 huruf I harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, dalam arti nantinya para honorer non-ASN atau pegawai non-pegawai negeri sipil itu mendapatkan THR dengan syarat yang telah dijabarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025, tepatnya di pasal 7, Bapak Ibu. Ayat 1 mengatakan, pegawai non-pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 huruf I harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, warga negara Indonesia. Bagian B-nya, pada saat peraturan pemerintah mengenai pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025 diundangkan telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja. Bagian C-nya dari pasal 7 ayat 1 mengatakan, pendanaan belanja pegawainya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pengangkatan calon aparatur sipil negara tahun 2024 yang dilaksanakan pada tahun 2025 tahun ini masih belum semua, Bapak Ibu. Tetapi pada pasal 3 tadi, ayat 3 huruf itu mengatakan non-ASN atau non-pegawai negeri sipil. Nah, dengan demikian, bagi para calon P3K atau calon PNS yang telah diangkat tentunya ya setelahnya atau pada saat terbit peraturan pemerintah terkait dengan pemberian THR, maka jelas ya diprediksi bisa mendapatkan THR ya serta gaji ke-13 tahun 2025. Karena pada awal tahun 2025, tepatnya di Maret, ada beberapa Pemda yang telah mengangkat calon aparatur sipil negara daerahnya dari jalur honorer yang telah lulus P3K tahap 1 2024. Maka tentunya bagi mereka ya berkenanlah peraturan ini untuk mendapatkan THR, Bapak Ibu. Kemudian pasal 7 ayat 2. Dalam hal pegawai non-pegawai aparatur sipil negara belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13 dapat diberikan apabila. Nah, ini jelas ya Bapak Ibu pada pasal 7 ayat 2. Pertama, telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13. Pada poin A ini jelas bahwa bagi calon P3K atau calon PNS yang telah ditugaskan per Maret 2025, seterusnya baru terbit peraturan mengenai pemberian THR serta gaji ke-13 2025, maka mereka berhak. Ya, selamatnya bagi yang telah diangkat pada Maret, Bapak Ibu, untuk menjadi aparatur sipil negara, baik CPNS maupun P3K. Pada ayat 2 huruf B mengatakan, telah ditetapkan menerima tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13 oleh pejabat pembina kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ayat 3 dari pasal 7 mengatakan, lembaga non-struktural yang pimpinan, anggota, dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 huruf E dan huruf I diberikan tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13 ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Nah, dengan demikian jelas kepada seluruh Bapak Ibu, honorer non-ASN, demikian juga dengan CPNS lulusan 2024 dan P3K tahap 1 2024 apakah mendapatkan THR atau tidak, maka Bapak Ibu bisa mengetahuinya dengan penjelasan sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2025, tepatnya di pasal 3 ayat 3 huruf I dan pasal 7 ya, pasal 7 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Jadi yang jelasnya di pasal 7 Bapak Ibu telah diuraikan
Pasal 7 ayat 2, syarat yang menerima THR dan gaji ke-13 2025 tahun ini. Jadi pertama, apabila telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan hari raya atau gaji ke-13. Bagian B dari pasal 7 ayat 2, yaitu telah ditetapkan menerima tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13 oleh pejabat pembina kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Selamat bagi Bapak Ibu honorer non-ASN, honorer non-pegawai negeri sipil yang mendapatkan THR dan gaji ke-13 tahun 2025. Terima kasih.